Tepuk tangan panjang bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti semuanya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak penting berapa hebat saudara memulai kekristenan saudara. Tapi yang saya mau ketuk hati saudara hari-hari ini adalah bagaimana kita hari-hari ini hidup di hadapan Tuhan dan bagaimana kita mengakhiri hidup kita di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, karena semua kita pada akhirnya harus mati. Semua kita harus menghadap Tuhan. Tetapi kita mau mengakhiri pertandingan kita dengan takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak kok hari-hari ini orang mulai lagi kiblatnya bukan kepada Tuhan. Suatu ketika saya ada pendeta dari luar negeri khotbah. Saya perhatikan isi khotbahnya, saya sempat mengkerutkan alis, tujuannya pasti ke situ. Kadang-kadang hamba Tuhan kan gitu. Belum disampaikan, sudah tahu saya judulnya. Wah ini sok tahu namanya ini. Saudaraku, hamba Tuhan tuh bilang begini. Ada kategori 3 iman. Sorry, ini enggak ada di Alkitab. Karena ada orang juga menyampaikan, ada 3 jawaban. Sekarang, nanti, atau tidak. Itu jawaban. Enggak, itu enggak Alkitab ya, itu hanya tafsir. Nah saudaraku, sama dengan apa yang saya sampaikan, ada kategori iman. Yang pertama adalah iman yang kecil atau iman yang biasa-biasa. Apa iman yang kecil, iman yang biasa-biasa? Adalah iman yang ketika berdoa segera dijawab. Ada ucapan syukur segala macam, biasanya yang baru bertobat, itu iman kecil. Ada iman besar saudaraku. Apa iman besar? Kita berdoa, kita melayani Tuhan, doanya enggak langsung instan dijawab. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi tetap menyembah Tuhan. Saya mau katakan, ini iman yang besar. Amin. Tapi enggak berhenti sampai di situ. Ada satu iman lagi yang namanya iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna itu? Adalah berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ada semacam satu transaksional dengan iman kita di hadapan Tuhan. Tetapi selama hidupnya tidak dijawab doa itu dan tetap menyembah Tuhan. Itu adalah iman yang sempurna. Sing amin mek kene tok, sing ini enggak iki. Amin. Nah, kalau memang ini adalah Alkitabiah seandainya itu, posisi kita di mana sekarang? Posisi kita di mana? Ingat, setiap masalah selalu berjalan berhimpitan dengan jalan keluar. Saya ulangi sekali lagi, boleh tulis untuk update status. Haleluya. Setiap masalah selalu berhimpitan dengan apa? Jalan keluar. Kalau Anda diizinkan dapat masalah, Anda pasti diberi jalan keluar. Amin. Tapi mungkin Anda berkata demikian, Pak, saya nggak dapat jalan keluar. Bukan masalahnya yang salah. Saudara nggak bisa tengking masalah itu pergi. Masalah akan tetap ada. Yang berubah siapa? Halo? Yang berubah siapa? Kita. Karena Tuhan tidak memproses masalah, Tuhan memproses kita supaya dalam himpitan nampak proses itu sehingga jalan keluar dinyatakan atas kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Berapa banyak orang putus asa karena apa? Seolah-olah masalahnya melebihi kapasitasnya. 2 Korintus 3, dalam 1 Korintus berkata demikian. Pencobaan demi pencobaan yang kau hadapi, 1 Korintus 10:13 kalau nggak salah. Itulah pencobaan biasa. Tidak melebihi kapasitas saudara. Amin. Bilang kanan kirimu, masalahmu pasti ada jawabannya. Bilang kanan kirimu, jangan suka mengentertain masalah. Ya, saking hebatnya karena kita pelayan Tuhan, masalah kita umbar kemana-mana. Enggak usah. Betul? Hanya karena masalah semua satu gereja tahu, enggak perlu. Semakin banyak orang tahu, semakin jauh jawaban. Semakin banyak Tuhan tahu, Tuhan menjawab lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Klik, tolong. Pencet. Klik.
Haleluya. Maksudnya ayatnya yang muncul harusnya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Saya bacakan Alkitabnya deh. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas. Udah ada. Saudara bawa Alkitab? Lupa. Ini sudah ada. Coba lihat. Karena Demas telah mencintai dunia ini. Dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat kemana? Nah pertanyaannya adalah ada apa dengan Tesalonika? Di Tesalonika saudaraku bisnis lagi berkembang. Cuannya banyak. Banyak duit di sana. Sehingga Demas saudaraku melupakan panggilannya. Demas lupa akan panggilan hidupnya. Yuk hamba Tuhan dengar baik. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Engkau bukan dipanggil hanya untuk menyenangkan manusia. Amin. Saudaraku, dia pergi ke Tesalonika. Sementara Kreskes telah pergi ke Galatia melakukan penginjilan. Titus pergi ke Dalmatia. 2 orang berikutnya tetap konsisten. Tetapi Demas menggantikan pelayannya. Dengan apa? Dengan uang. Haleluya, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak sejajar dengan kuasa kegelapan. Iblis bukan lawan Tuhan Yesus. Karena iblis telah tunduk di bawah kaki Yesus. Amin. Tapi ada kompetitor Yesus. Ada sampai hari ini. Yaitu Mamon. Amin. Sebab engkau tidak bisa menyembah 2 Tuhan. Aneh kan orang tidak melayani lagi hanya gara-gara apa? Bisnis. Aneh kan kalau orang undur pelayanan hanya gara-gara apa? Sibuk. Tidakkah kita sadari semua berkat yang kita terima itu semua berasal daripada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kok tepuk tangannya enggak semangat ya? Haleluya. Ya, Pak, Bu, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, semuanya berasal daripada Tuhan kok. Amin. Jadi nggak usah sibuk dengerin TikTok, dengerin pendeta yang ngomong nyasar, perpuluhan nggak ada lagi. Baru 10% diminta ribut, ngasih aja enggak. Baru 10%. Bukankah semua yang kita punya milik Tuhan? Halo? Kalau Tuhan minta 50% memang apa hak kita untuk menahan? Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Oh ya, yang penting saudaraku, saudara bawa persembahan itu di hadapan Tuhan dengan sukacita. Ingat loh, Kain itu dihukum Tuhan bukan karena persembahannya yang jelek. Dulu sebelum saya sekolah teologi, saya khotbah di mana-mana begitu. Persembahan Kain jelek sehingga Tuhan marah. Saya KKR-kan di mana-mana begitu. Setelah tahu saya kebenaran firman Tuhan, ternyata salah. Kain yang membuat Tuhan marah bukan karena persembahan yang jelek. Tapi Kain membawa persembahan dengan muka yang muram di hadapan Tuhan. Tuhan marah pada dia. Jelas? Jadi kalau bawa persembahan, bawa perpuluhan, jangan mukanya kayak sudah tanggal 30. Haleluya. Bawalah semua persembahanmu, apa yang engkau akan berikan di rumah Tuhan. Dengan ungkapan syukur dan terima kasih. Demas beda, panggilannya jelas kok Demas. Panggilannya apa yang harus dia lakukan jelas. Tetapi dia merasa khawatir, merasa takut. Dia lebih membutuhkan uang daripada pelayanan. Klik berikutnya. Tolong. Siapa Demas? Saya berdoa di GBI Goodbye Walk, tidak ada yang namanya Demas. Betul? Kalau ada cepat ganti nama nanti Pak Fendi akan baptis ulang. Ya teman saya di Jawa, saudaraku, teman SD saya namanya Keranjang. Iya betul, namanya Keranjang. Hidupnya penuh dengan kegagalan, kenapa? Sampah semua dia terima. Haleluya. Puji Tuhan saya dibaptis namanya Abraham. Amin. Jadi kalau kenalan di mana-mana, Abraham, Bapak segala bangsa. Haleluya. Yang belum dibaptis, daftar aja ke Pak Fendi, minta nama ke beliau. Haleluya. Mungkin nggak di sini harusnya, nanti di Sungai Yordan mau baptis. Puji Tuhan. Salam kepadamu dari tabib siapa? Lukas yang kekasih dari Demas. Ternyata Alkitab mencatat saudaraku. Sebentar lihat sini lebih gede ternyata. Demas itu disejajarkan dengan siapa? Dengan Lukas.
Berarti menurut Kolose ini Demas adalah orang penting. Bilang kanan kirimu, kamu hamba Tuhan yang penting. Semua bilang kanan kirimu, kamu hamba Tuhan yang penting. Siapa hamba Tuhan saudaraku? Enggak harus pakai baju putih dulu, pakai jas. Enggak. Buat saya orang yang memutuskan diri percaya kepada Yesus Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Amin. Klik berikutnya. Filemon 1 ayat 24 berkata demikian. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas. Dan teman-teman sekerjaku. Ternyata Filemon pun mensejajarkan Demas dengan Markus, bahkan sama dengan Aristarkus. Artinya saudaraku, semua orang mengenal bahwa Demas adalah hamba Tuhan. Klik berikutnya, yuk kita belajar dulu. 3 ayat Alkitab menjelaskan tentang Demas. Yang pertama, dia dikenal sebagai seorang apa? Hamba Tuhan. Lebih baik seorang yang dulu jahat, hari-hari ini dipakai Tuhan menjadi hambanya. Betul? Daripada sudah menjadi hamba Tuhan, pikirannya seperti tahun-tahun yang lalu menjahati orang. Tapi di Baywalk tidak ada, ini semuanya wajah-wajah masuk surga ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, terpandang, terhormat. Jangan sampai dikenal itu hamba Tuhan itu, waduh terkenal dia, kenapa? Makannya banyak, aduh capek deh yang gitu. Betul. Jadi seorang hamba Tuhan harus terkenal apa? Terhormat. Ingat Pak Bu, terutama yang baju putih, Anda dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Ayo koreksi pelayanmu hari-hari ini. Tadi worship leader sama tim pemuji luar biasa hari ini pujian penyembahannya. Tapi ingat, saudara tidak punya hak untuk menikmati pujian penyembahan. Yang menikmati pujian penyembahan saudara bukan saudara, tapi Tuhan. Amin. Olehnya orang Kristen saudaraku dengan kehormatannya yang luar biasa. Pujian penyembahannya itu apa? Didedikasikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tadi di PRS saya katakan makanya ibadah jangan suka ikut-ikutan. Sebelahnya bahasa roh, ikut bahasa roh. Sebelahnya nyembah, angkat tangan, ikut angkat tangan. Sebelahnya bau pete, ikut-ikutan makan pete. Bilang kanan kirimu, jangan suka ikut-ikutan. Haleluya. Yang ketiga, terkenal di kalangan jemaat. Ya namanya hamba Tuhan, jangan sampai ada hamba Tuhan di sini. Ayo Bapak itu doa, tolong jangan saya. Ingat, Anda tidak mau mengambil pekerjaan Tuhan, orang lain siap untuk diutus oleh Tuhan. Setuju dengan saya? Yang keempat, tidak finishing well. Tidak mengakhiri pertandingannya dengan baik. Kenapa tadi saya katakan Yoram? Yoram ini jahat setelah dia apa? Menikah dengan anaknya Ahab. Yoram ini jahat saudaraku, mengajak semua daripada bangsa Israel untuk apa? Berzina menyembah Allah yang lain. Padahal Yosafat, papa daripada Yoram, adalah orang yang takut akan Tuhan. Hari-hari ini perlu kita koreksi anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita takut akan Tuhan? Anak pendeta juga banyak kok yang gitu. Anak saya sempat saya tegur. Diajak doa main HP. Diajak saat teduh, ntar pak gamenya mau selesai. Yang gini-gini. Istri diajak doa, ntar Korea lagi hot-hotnya. Lah kok Korea diurus-urus? Betul? Kalau nonton Korea nangis pakai 3 tisu. Kalau ibadah nggak nangis, ada yang salah dengan kita. Bilang kanan kirimu itu bukan saya. Ya itu yang di sana jauh dari sini, 800 kilo dari sini. Klik. Terus, ini penelitian saudaraku. Hanya 15-20% pemimpin yang finishing well. Ini saya berbicara orang-orang yang tahu Tuhan. Ini saya berbicara orang-orang yang dulu pelayanan. Ini saya berbicara tentang orang yang dulu memulai karirnya sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi menurut Barna Research dan Peter Wagner mengatakan bahwa hanya 15-20% seorang pemimpin itu mengakhiri pertandingannya dengan baik. Bayangkan kalau pemimpinnya gagal, bagaimana dengan yang dipimpin? Betul tidak? Karena banyak saudaraku sekarang orang kiblatnya berbeda. Banyak hari-hari ini kiblatnya berbeda. Gereja yang saya gembalakan, saya katakan demikian, sola scriptura.
Harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Gereja nggak perlu motivator. Motivator mungkin enak didengar, tapi nggak ada keselamatan. Firman Tuhan mungkin tidak enak didengar, tapi firman itu akan memerdekakan saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Klik berikutnya. Dan 80-85% fail. Gagal. Di Cimanggis di mana saya tinggal saudaraku, ada hamba Tuhan jual gerejanya. Saya bingung bagaimana dijual? Karena dia harus menikah lagi. Loh, ini dunia udah terbalik. Betul serius saudaraku. Ini udah terbalik-balik. Sekarang dia jual ikan di pasar. Karena meninggalkan Tuhan. Ingatlah, Anda tinggalkan Tuhan, kegagalan sudah mengintip saudara. Haleluya. Amin. Oh ini Pak, ini terlalu teologis. Kapan lagi kita mau belajar teologis yang benar kalau tidak dimulai dari sekarang? Amin. Klik berikutnya. Bagaimana supaya finishing well? Yang pertama apa? Konsisten. Klik. Konsisten itu sama dengan tetap, tidak berubah, mantap, dan taat azas. Tadi saya ninggalin Pluit Raya Selatan, menuju sini saya buka Google, dibilang 57 menit. Ini ada yang salah ini. Saya telepon Ibu Tirta, tolong share GBI by Walk. Di-share lagi, jarak tempuhnya 17 kilo. Ini nggak bener nih. Padahal waktu saya tinggal 10 menit ini. Pak Fendi di belakang saya malah duluan. Karena rupanya beliau apal daerah sini. Kalau Bapak di Cimanggis pasti saya salah Pak. Saudara ini kasih Tuhan. Coba kalau di tengah jalan tadi bilang, Google-nya begini, nggak mungkin saya nyampe di by Walk. Akhirnya apa? Saya tidak konsisten. Mungkin saya nggak nyampe ke tempat ini. Pak, Bu, konsisten gampang dibicarakan. Tapi nggak konsisten, nggak gampang untuk dilakukan. Amin. Seorang suami ketika konsisten dalam rumah tangganya, saya percaya hidup saudara pasti diberkati. Sing amin Ibu. Turun. Seorang ibu kalau konsisten kepada satu suami, percayalah keluargamu pasti sakinah glory. Sing amin Bapak dong. Bu, kalau di rumah suka buatin kopi suami enggak? Suka ya? Dengan sukacita memberikan konsisten. Kalau saya di warung, di warteg, di Cimanggis banyak warteg saudaraku. Kalau saya minum kopi harga 4.000 loh Pak, kapal api itu. Pelayannya bilang begini, enggak Starbucks, di Cimanggis enggak ada Starbucks Pak. Star and Buck ada di Bethlehem, Pak Fendi tahu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya di warteg beli kopi, pelayannya bilang gini, Bapak minum kopi? Ya. Kopinya manis atau enggak pakai gula? Tanyanya sopan loh. Saya bilang pakai gula. Gulanya banyak atau sedikit? Saya bilang sedikit. Bapak mau penuh gelasnya atau 3/4? 3/4. Betul? Oke. Dia masuk ke dalam, dia aduk itu kopi. Dia sajikan dengan apa? Dengan nampan. Dengan nampan saudaraku. Dia duduk di sebelah kanan dia kasihkan. Pak Pendeta ini kopinya silahkan diminum. Pak Pendeta sehat ya. Saudara nangkep ini? Berapa banyak istri di rumah kalau bikin kopi? Minum kopi. Ngana minum nyandak mati. Betul. Berapa banyak orang, saya yang buatin kopi, ntar ini video lagi hot-hotnya. Kok ibu-ibu lihatannya penuh dengan ancaman kepada saya. Atau saudara sajikan dengan gini, tangan gini, nih minum cepat, kalau enggak awas kamu. Bukankah itu konsisten yang kita bangun harusnya di depan Tuhan oleh suami istri? Amin, bilang amin gitu loh. Aduh, angelir, haleluya. Ya, saudara ini kasih Tuhan, dimanapun saya khotbah saya katakan, pelayanan tidak harus dimulai di gereja. Supaya kita konsisten, pelayanan harus dimulai dari rumah. Amin. Bohong kita melayani di sini saudaraku kalau rumah tangga saudara berantakan. Bohong saudara melayani di sini kalau kita tidak perhatian sama anak-anak. Serius. Banyak orang kalau depan orang banyak, aduh drama. Digandeng, teng di gereja biar Pak Fendi tahu.
Wih, keluarga ini CK. Padahal di mobil tadi parkir berantem. Ya kan? Biasanya digandeng kalau nggak di gereja kan di mall. Kalau di mall istri nggak digandeng bahaya. Diskon 70, diskon 30. Wah, dia bisa beredar kemana-mana. Pak, Bu, ayo konsisten. Di balik konsisten ada kehendak Tuhan yang luar biasa. Amin. Allah konsisten, ya. Allah komit, ya. Kita yang tidak konsisten. Bilang begini, konsisten adalah kemampuan untuk tetap dan tidak berubah-ubah melakukan sesuatu sampai apa? Berhasil meraih sebuah pencapaian atau ekspektasi. Ya, kalau tujuan saya mau ke Bali, biar macet di jalan, saya harus konsisten. Supaya tetap tujuan saya sampai ke Bali. Siapa yang ingin keluarganya bahagia? Bilang kanan kiri, apalagi pasangan hidupnya. Yuk kita konsisten. Haleluya. Karena pernah terjadi atas hidup kami, saudaraku. Kami anak yang pertama berdoa ke menjadi dokter. Istri saya mengaminkan, saya bilang tidak. Karena saya tahu, jadi dokter duitnya banyak. Loh iya, saya konsisten dengan penghasilan saya kan begitu. Tahu diri, saya bilang enggak. Begitu kami enggak konsisten, enggak komit sama istri apa? Berantakan. Puji Tuhan ketika anak kelas 2 SMA, kami bilang begini, yuk kita pembaharui konsistensi kita. Yuk kita sepakat minta Tuhan. Supaya apa? Tujuan anak kita yang mulia diberkati Tuhan. Kami bergandengan tangan, saudaraku. Puji Tuhan, anak saya akhirnya diwisuda menjadi seorang dokter. Amin. Konsisten. Bilang kanan kirimu, jangan suka menyimpang ke kanan ke kiri. Haleluya. Oh iya, Ulangan pasal 28 kan bilang begitu. Asalkan engkau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini, engkau lakukan dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh dan setia, tidak menyimpang ke kanan dan kiri, maka engkau dibawa naik, bukan? Kira-kira Tuhan konsisten gak dengan ini? Konsisten, kita yang sering mengingkari konsistensi di depan Tuhan. Kita yang sering berbelok-belok. Klik berikutnya, tolong. Daniel pasal 6 ayat 11 berkata demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang gak gampang saudara buat Daniel. Seorang yang menjadi penasihat raja, bersaing dengan ahli-ahli nujum, orang-orang Kasdim. Berkompetisi dalam satu pekerjaan sekuler dalam masa pembuangan di Babel. Gak gampang buat Daniel untuk menjaga konsisten. Kenapa? Ada peraturan yang dibuat, tidak boleh satupun bupati, wali kota, gubernur di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar untuk meminta sesuatu di luar daripada kerajaan. Tapi Daniel punya Tuhan. Daniel bilang begini, biarpun ancaman intimidasi datang, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhanku. Pak, itu kingdom statement. Amin. Amin. Masihkah kita menyembah Tuhan ketika apa yang kita hadapi terjadi seperti yang tidak kita inginkan? Masihkah kita mengatakan Tuhan itu baik ketika keadaan yang kita hadapi jauh dari pengharapan kita? Haleluya. Daniel saudaraku diancam untuk dimasukkan ke gua singa. Banyak orang bilang begini, iya Pak Daniel tidak dimakan singa karena singanya lagi puasa. Ada-ada aja orang mengartikan. Ada yang bilang lagi singanya ompong. Biar ompong kalau singa telan kita habis loh. Betul? Daniel tidak merasakan pergerakan kuasa jahat dalam gua singa. Kenapa? Karena dia konsisten di hadapan Tuhan. Pak, Bu, hari ini mungkin masalahmu banyak. Pak, Bu, hari ini mungkin uraian air matamu luar biasa. Dengar baik, ketika engkau konsisten, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Amin. Ini gampang loh Pak disampaikan, tapi tidak gampang dilakukan. Betul. Berapa pengerja di gereja kami mundur gara-gara gak konsisten. Berapa pelayan di gereja-gereja, banyaklah di gereja manapun juga. Tidak konsisten dan dia akhirnya mencoba untuk mencari pelayanan lain. Ingat, di setiap gereja ada masalah, ada pergumulan. Tapi ketika aku konsisten, masalah bukan momok. Justru masalah adalah sarana untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Klik berikutnya.
2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandinganku yang baik. Aku telah mencari garis akhir dan aku telah apa? Ketika kita baca ini saudaraku, tidak gampang loh melakukan. Paulus itu hebat saudaraku. Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Enggak pernah. Paulus itu mengalami perjumpaan ketika di Damsyik dan dia ketika mengalami kebutaan. Tapi yang luar biasa, setelah Paulus bertobat, tidak ada satupun perbuatan Paulus yang menyakiti hati Tuhan. Murid-murid Yesus. Saudara lihat Petrus, Yudas Iskariot, Thomas. Murid-murid itu selalu melihat mujizat yang dilakukan Tuhan. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Betul? Wanita pendarahan 12 tahun disembuhkan. Semua murid-murid saksikan. Tapi ketika Yesus mengajak murid-murid untuk berlayar ke Gerasa, ke seberang daripada Laut Tiberias. Baru beberapa menit perahu itu berjalan, diguncang oleh ombak, oleh angin saudaraku. Murid itu berdiri, Tuhan, you don't care to us. Engkau enggak peduli sama kami. Kita akan binasa. Siapa yang bilang begitu? Murid-murid loh. Betul tidak? Murid-murid loh. Dan yang konyolnya lagi, dia bicara sama siapa? Sama Yesus. Betul tidak? Pak, Bu, Allah yang saudara sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Makanya kalau Anda percaya kepada Tuhan, nggak ada lagi harusnya keraguan yang kita simpan. Amin. Kalau saudara percaya kepada Yesus, mungkin hari ini ada badai, hari ini ada masalah, hari ini ada pergumulan. Dengar, Allah tidak pernah kekurangan cara untuk membantu saudara. Filipi berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Ada di sini yang lebih kaya daripada Yesus? Ada? Kalau Tuhan jual bintang satu aja, nggak ada loh oligarki yang sanggup beli. Betul nggak? Cuma kita saja yang kadang aneh-aneh. Rumahnya masuk gang Haji Sofyan, Haji Naim, Haji Mukhtar, mentok di Haji Omairama. Gang buntu, betul? Sepeda motor aja keluar sulit. Doanya apa? Tuhan, berkati aku dengan Alphard. Sampai ayam jago keluar giginya tidak mungkin dijawab. Iya harus tahu diri. Lu naik sepeda motor saja nggak bisa keluar. Kalau Alphard taruh di situ bagaimana keluarnya? Bilang kanan kirimu, sadar diri. Haleluya. Sudah punya istri cantik, banding-bandingkan. Coba dulu sama dia, ayo. Betul? Ih kok semuanya senyap ini. Amin. Ya. Saya pernah tegur pengerja di gereja saya, saudaraku. Baru kerja dapat 2 tahun, gaji baru 5 juta. Aduh, kartu kreditnya 5-5-nya platinum. Saya bilang, lu pakai apa ini? Iyalah Pak, menyesal akhirnya saya Pak. Lah iurannya aja berapa, gajimu berapa, kosmu berapa, amsyong kamu di tengah jalan. Pak, bukankah Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan juga tahu kalau Anda sedang mencobai Tuhan. Amin. Tuhan tidak mencobai saudara, tapi kita yang sering mencobai Tuhan. Makanya ada orang bilang begini, Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita. Sejauh saya tahu saudaraku, Tuhan gak pernah mempermalukan kita. Betul? Tapi kita yang sering mempermalukan Tuhan. Ngakunya Kristen, namanya Abraham, utang gak bayar. Ingat, Abraham bukan di sini, ini Abraham yang jauh. Puji Tuhan yang khotbah Abraham. Haleluya. Bahasanya apa? Oh orang Kristen kan penuh kasih. Gak bisa, hutang-hutang, bayar-bayar. Haleluya. Amin. Ada ngantuk, ditenggang-tengging, roh ngantuk, keluar. Mati orang itu. Aku gak pernah ketemu roh ngantuk. Kalau ngantuk, ya tidur, bener itu. Pas itu dah. Bilang kanan kirimu, bangun. Iya, ngantuk kok ditengking dalam nama Yesus. Keluar roh ngantuk. Mana ada roh ngantuk? Kalau enggak, satu tidur, enggak apa? Ke kamar mandi, cuci muka, selesai. Enggak usah terlalu bombardir. Pelepasan juga gitu, enggak usah terlalu bombardir. Iblis dengar, iblis suruh dengar. Ngapain suruh diajak ngomong dia? Sudah dengar, aku bom kamu, aku injak kamu, aku olah kasihan iblis masuk ICU. Haleluya.
Saya bingung juga kadang-kadang kalau neriakin iblis teriak-teriak. Gak usah. Saudara tenang saja. Iblis keluar. Keluar kok. Mau praktek? Nanti di rumah lihat. Tapi jangan ada mertua. Iblis. Jangan. Gak dapat warisan kamu nanti. Jangan. Itu bahaya. Klik berikutnya. Ayo. Tidak kompromi. No compromise. Klik. 2 Timotius 4 ayat 10 ayat yang tadi. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus pergi ke Dalmatia. Ini tidak kompromi dua hamba Tuhan, tapi sayang, Demas kompromi. Saudara pernah baca kisahnya Bileam? Pernah? Yang pernah dengar namanya Bileam? Pernah? Yang lupa? Oh ya, banyak yang lupa. Ya memang dulu sekolah minggu kita ingat. Bileam siapa? Nabi loh. Hebat, takut akan Tuhan. Betul, perkataannya luar biasa. Balak datang. Balak siapa? Konglomerat. Oligarki zaman itu. Dia bilang begini, Bil, maksudnya Bileam. Bil, pergi jongana ke gunung itu. Kutuki bangsa Israel. Itu 1 kontainer uang untuk kamu. Apa dia bilang Bileam? Ntar malam aku tanya sama Tuhan ya. Dikasih apa enggak? Yang begini tanya sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, enggak, gak bisa. Balak tidak menyerah. Besoknya datang, bawa 2 kontainer uang. Bil, mungkin kemarin terlalu sadiki, no? Nih ada 2 kontainer. Bawa jongana pulang. Karena Tuhan baru pulang dari Tomohon ini. Haleluya. Pergi Jul dengan 2 kontainer. Bileam bertanya Tuhan, boleh enggak aku kutukin? Enggak bisa. Balak tidak menyerah saudaraku. Dia datang kembali ke Bileam. Bil, setengah kerajaanku kuberikan kepadamu. Hati Bileam bengkok. Dia tidak pergi ke Baal Peor. Dia pergi ke Gunung Zion. Dia kutuki bangsa Israel. Ketika pulang naik keledai saudaraku. Keledainya di gang sempit terjatuh. Ditoki sama Bileam. Cetok. Keledainya bilang apa? Sakit tahu. Karena Alkitab berkata bahwa keledai itu dikasih bahasa manusia. Tidak lama berjalan saudaraku, itu keledai jatuh lagi. Dia bilang, kalau aku bawa pedang, aku potong lehermu. Apa bilang keledai? Hai Nabi Allah, tidakkah engkau lihat di depanmu? Ada malaikat Allah yang menghunus pedang akan membinasakanmu. Bilang apa? Mana? Gak kelihatan. Pak, Bu, ketika hatimu bengkok, pelayanan bengkok, kemuliaan Tuhan tidak mungkin kau dapatkan. Jelas? Amin. Yuk bilang kanan kirimu, jangan suka menyimpang ke kanan ke kiri. Haleluya. Amin. Saya bisa ceritakan banyak tokoh, taruhlah usia, banyak tokoh yang mengawali dengan baik, akhirnya mengakhirinya dengan kehancuran. Klik berikutnya. Kekurang tegasan menjadi penyebab utama seseorang itu apa? Kompromi. Pak, Bu, keputusan yang benar harus keputusan yang tegas. Nggak bisa kita kompromi. Makanya doa Bapak kami jelas mengajarkan apa? Berikan kami pada hari ini makanan yang jadi masalah banyak orang kan sakit penyakitnya aneh-aneh. Kenapa? Karena makan lebih daripada cukup. Ih kok saudara pura-pura nggak lihat saya ya. Amin. Dulu sebelum saya jadi pendeta, saya masih agama seberang. Aduh, berat badan saya cuma 46 kilo, Pak. Kurus, kering, hitam, hidup lagi. Kenapa? Tidak boleh makan kambing Manado. You know kambing Manado? Gak boleh. Karena saya agama seberang, haram. Suatu ketika saya periksa ke dokter, puji Tuhan, dokternya dokter dari Sulawesi Utara. Bapak ini kekurangan gizi. What? Ini penghinaan tingkat dewa ini. Oke, terus bagaimana? Coba Bapak makan daging ini. Disebutkan Miss Piggy itu. Disebutkan. Coba ini. Nggak bisa. Coba Pak. Puji Tuhan saya udah jamaah Tuhan. Saya coba. Enak. Itu gila enaknya. Sampai sekarang kalau saya lihat dia nggak tahan aku. Aku lihat dia atau dia lihat saya. Aku kedip mata dia. Ngana makan kita atau kita makan ngana.
Puji Tuhan setelah bertobat, waduh berat saya sekarang 76 kilo. Sebab engkau kan mengembang. Tolong-tolong yang sudah gede bertobat. Kadang-kadang sakit diizinkan terjadi, tapi ada kadang-kadang kita yang mengundang sakit atas hidup kita. Kenapa? Kita tidak punya komitmen. Doa Bapak kami mengajarkan, berilah kami makanan hari ini yang kita enggak sebelum enggak cukup. Ada loh orang kerja enggak keringatan, makan keringatan. Tapi enggak di buy walk, ini yang banyak di Afrika Utara. Klik berikutnya. Kurang tegas berkata apa? Tidak pada waktu yang seharusnya berkata tidak. Pak, anak muda, siapa yang belum nikah? Anak muda. Yang belum nikah. Oh, semua udah nikah di sini. Oh, puji Tuhan. Kalau Anda sudah menikah, ingat masa lalu menggoda saudara, Anda harus berani berkata, tidak. Bu, masa lalu kalau menggoda saudara, itu karena saudara sukses. Ih, kok gak ada yang bilang amin. Tapi dulu bejo perhatiannya beda dengan suami saya. Bejo sumati. Yang lalu sudah berlalu. Ada bapak-bapak bandingan istrinya. Kenapa ya istrinya bapak itu kok cantik ya? Pada pas-pasan wajahnya. Kenapa kok istrinya cantik? Saya nasib. Bilang kanan kirimu, jangan suka membandingkan. Amin. Berkata, tidak. Kalau engkau di tempat umum mulai digoda, sudah. Suatu ketika saudaraku saya ada pergi ke Chicago. Ini jelek-jelek ini pernah ke Amerika loh. Saya ke Chicago saudaraku. Di sana yang ditakuti bukan lawan jenis. Yang sejenis. Ngeri kali. Istri saya lagi nggak tahu lah doa keliling apa lihat-lihat nggak ngerti. Bahasanya dia doa keliling. Pernah lihat diskon. Kadang-kadang memang dia banyak siasatnya. Saudaraku gitu. Saya nggak sadar bahwa kacamata saya itu ininya pink. Karena kacamata istri saya sama plus 2-nya. Hampir 1 jam saya diprospek sama laki-laki. Dia bilang begini, are you alone? Ada dari kulit putih sampai yang itu dia. Saya tanya, kenapa ini? Oh, saudara-saudara berkata tidak, ini gara-gara ini. Saya copot. Saudaraku, no. Saya tidak mau kompromi dengan dosa. Berani berbuat dosa dari awal, berikutnya dosa akan mengintimidasi kita. Kok enggak ada amin? Bilang kanan kirimu berhenti berbuat dosa. Dan kurang tegas untuk berhenti pada waktu seharusnya berhenti akan membuat kita apa? Kompromi. Pak, ingat dosa yang kita lakukan akan membuat dosa yang lain. Dan dosa yang lainnya ikut turun. Suatu ketika ada teman saya SMA dari Jawa datang ke rumah saya. Saya tahu wajahnya kelaparan. Pas jam siang saya tanya, lapar kamu ya? Ayo makan yuk. Enggak, udah makan. Saya pikir bohong dia, wajahnya aja wajah kelaparan. Terus saya tanya, makan di mana? Di situ di pojok ada warteg. Di rumah saya nggak ada warteg. Bohong yang kedua. Makan sama siapa? Oh tadi ada teman. Bohong yang ketiga. Pak, Bu, kebohongan pertama akan menimbulkan kebohongan yang lain. Amin. Yuk kita mulai hidup benar, ambil keputusan yang benar. Supaya sisa hidup yang Tuhan berikan atas kita. Untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Sungguh-sungguh. Hidupi firman itu. Dan firman itu biar memerdekakan kita. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.